فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai pembahasan Madatul Fikih untuk Al-Mustawar Rabi, level yang keempat. Pembahasan fikihnya. Kita lihat di muka surat ke-9 itu, tapi nggak ada angka 9 dia, yaitu pada Al-Wahdatul Ula, pada juz yang pertama ini akan membahas 5 permasalahan. Hampir sama dengan sebelumnya, tapi lebih diajak terperinci sehingga ilmunya semakin mendetail. Yang pertama at-thaharah, masalah kesucian. Yang kedua aqsamul miyah, pembagian air. Yang ketiga adabul khala, adab di bilik air, di kamar mandi dan semacam itu. Yang keempat alistinja, istinja yaitu menghilangkan najis dengan memakai air secara mudahnya ya. Karena nanti ada al-istijmar, menghilangkan najis dengan apa? Istijmar menggunakan apa istijmar? Batu. Iya, boleh batu, boleh yang lain-lain. Hah? Yang kedua ini apa maksudnya? Aqsamul miyah, jenis-jenis air. Ini jamak taksir ya, miyah. Bukan air. Ini sama aja nggak masalah. Terjemahnya air ya. Ini air. Miyah. Orang Yaman ada yang bilang moya. Miyah jadi moya. Ini miyah. Ya. Yang kelima yaitu an-najasah, yaitu perkara najis, benda najis. Nah, sekarang kita masuk ke muka surat 10. Ad-darsul awal at-thaharah, kesucian atau bersuci. At-thaharah qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Bukan taibin, taibin orang-orang yang bertaubat, tapi tawab banyak bertaubat. Wazan fa'al. Jadi istighfar bukan hanya sekali dua kali, tapi sering-sering. Kita membuat dosa sering-sering, istighfar juga sering-sering, bertaubat juga sering-sering. Sekarang bukan masalah duit nanti ngurus. Siapa yang pegang duit, apa disimpan baik-baik. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada orang yang tatahhara ya tatahharu, yaitu suka bersuci. Bukan lahir langsung dirinya suci, tapi berusaha. Tatahhara itu bersuci, berusaha. Kalau kotor ya segera mandi, membersihkan diri. Kalau kena najis segera menghilangkan najisnya. Jadi ada usaha, bukan diam saja. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, diperselisihkan namanya. Sebagian mengatakan namanya Al-Haris. Abi Malik Al-Haris Al-Asy'ari, memang terkenalnya dengan kunyahnya. Namanya diperselisihkan. Radhiyallahu anhu. Ini dari Yaman, Bani Al-Asy'ar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Jangan tohur, tapi toknya di dhammah tuhur. Ini usaha kesucian, usaha bersuci. Kalau tok di fathah tohur itu alatnya nanti, yaitu air kah atau apa, pakai air. Tapi ini tuhur, usaha bersuci, ini adalah setengah dari keimanan. Makanya Nabi mengatakan la yuhafidhu alal wudu illal mu'min. Tak ada yang memelihara wudhu kecuali mukmin. Karena memang kesucian ini setengah keimanan. Rawahu Muslim. Ayat dan hadis ini menunjukkan pentingnya kesucian dan keutamaannya. Sekarang at-thaharah hiya miftahus shalah. Thaharah adalah pembuka untuk sholat. Karena kalau orangnya terkena najis atau berhadas tak diterima sholatnya. Sebagaimana yang telah kita lewati. Wa akadu syurutiha, dan syarat sholat yang paling kuat yaitu harus suci. Wala tasihus sholatu illa biha, sholat tidak sah kecuali dengan itu. Ya la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sehingga dia berwudu. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, pernah kita lewati itu ya. Tayyib. La tuqbalu sholatun min ghairi tuhur. Sholat tidak diterima tanpa kesucian. Hadis apa itu? Riwayat Muslim dari Ibni Umar. Ini telah kita lewati, alhamdulillah. Harus suci. Kemudian fayajibu alal muslim
Wajib atas muslim ayyatatohhar, untuk bersuci. Tatohhar ini wazan tafa'ala. Bagi yang sudah pernah belajar shorof akan mendapatkan lafadz itu tafa'ala, seperti tabarroka, tasyaffa'a, mencari syafaat, tabarroka, mencari berkah. Misalkan ini tatohharo, mencari kesucian, berusaha bersuci. Ta'allama, mencari ilmu. Misalkan wazan tafa'ala. Tafaqqaha, mencari fikih. Min amroin, berusaha bersuci dari dua perkara. Qabla ayyusolli, sebelum dia sholat. Yang pertama, ayyatatohhara minan najasah, bersuci dari najis. Dengan apa? Ya, menghilangkan najis itu, memakai air kah atau yang lainnya. Yang kedua, ayyatatohhara minal hadas, yaitu dengan wudhu atau mandi itu. Kalau tak mampu ya, dengan tayamum misalkan. Nah, inilah yang diisyaratkan pada buku yang sebelumnya. Dalam pembahasan buku sebelumnya, suci dari dua perkara. Suci dari najis dan suci dari hadas. Sekarang, at-toharu minan najasah, kesucian dari najis, caranya takunu, terbentuknya, takunu yaitu menjadi atau terbentuknya biizalatin najasah, dengan menghilangkan najisnya itu. Ansaubih, dari pakaian dia, iya pakaiannya harus suci. Makanya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat memakai slipper, memang beliau rajin sholat memakai alas kaki. Kemudian malaikat Jibril bagi tahu di kaki beliau, di slipper beliau itu ada khobasan, ada najis. Maka Nabi melepaskan slipper itu, menunjukkan pakaian itu juga harus suci. Slipper, alas kaki, sandal itu bagian dari pakaian. Wabadani, menghilangkan najis dari badan dia. Makanya wajib apa? Setelah kencing wajib membersihkan diri. Menghadap kemana ini? Carilah meja, mana meja atau apa. Kemudian wamaka nih, menghilangkan najis dari tempatnya. Makanya Nabi melarang untuk apa? Untuk sholat di khusyush, di kamar mandi, kamar kecil, ya tempat najis ya gimana? Boleh nggak kalau kita kasih sejadah, basah nanti sejadahnya. Tak boleh sholat di situ. Udahlah baunya mungkin bau busuk atau apa. Iya, maka tak boleh sholat di situ. Kalau di atas bumbung bilik air boleh tak? Di atas bumbungnya. Tak apa, yang penting bumbungnya bersih, tak masalah. Seperti kalau kita sholat di tingkat 2, di bawahnya ada kamar mandi, tak masalah. Tapi sudah dipisah, tak masalah. Kemudian dikatakan di sini, alladzi yusolli fih, yang mana dia sholat di situ. At-toharatu minal hadas, kalau tadi minan najasah, sekarang minal hadas. Kesucian dari hadas takunu bil wudu. Caranya adalah dengan berwudu. Selain wudu apalagi? Mandi. Iya, dengan mandi. Kalau tak mampu mandi, tak mampu wudu, caranya gimana? Iya, dengan tayamum, betul. Istilahnya tak mampu menggunakan air karena air tak ada atau badannya sakit kalau kena air, namanya sedang tak sehat misalkan. Nah, ini masalah hadas. Tamarin, perlatihan. Bimada tahsulut toharoh, dengan apa kesucian itu terjadi atau terbentuk? Siapa? Ya, satu. Ewa izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang kedua, Halif. Pertama menghilangkan najis, dua menghilangkan apa? Iya. Yang keras? Menghilangkan apa yang kedua? Hadis. Apa? Hadas, ya, menghilangkan hadas. Ayo. Baik. Yang ke ini apa? Yang berikutnya akmilil faraghal ati, lengkapilah tempat kosong berikut ini, yang datang berikut ini. At-toharatu minan najasah, bersuci dari najis, takunu bi izalatin najasah. Caranya adalah dengan menghilangkan najis fi saubihi, di bajunya dan di mana saja? Badanihi dan sudah boleh enggak apa? Wa makanih, tempatnya alladzi wa makanihi alladzi, kelanjutannya jumpa tak? Atau ya? Yusolli fih, yang dia sholat di situ.
Baik. Kalau tak sholat di situ tak harus dia malah membersihkan situ, padahal sholatnya di sini misalkan. Sekarang masuk ke muka surat 11. Insya Allah tadi senang ya, yang penting diperhatikan. Adar susani aqsamul miyah. Miyah bukan nama orang ya. Ini airnya dijamak, jamak taksir. Iya, nama sepupu. Baik. Ayo. Gimana air itu dijamakkan ya? Banyak aja kan, ada air sumur, ada air apa ya? Air sungai, ada air apa lagi? Air hujan, air laut dan seterusnya. Yang alma yang qasimu ila qismain. Lihat ini pembagian air secara global dibagi dua dulu. Air terbagi menjadi dua. Ini madhab jumhur, bukan madhab Syafi'iyah, bukan. Kalau Syafi'iyah bagi jadi tiga dia. Tapi ini jumhur dan ini yang betul. Yang pertama ma'un tohur, air yang tohur. Ini tohnya di fathah, yaitu dia suci dan menyucikan. Dianya suci dan dianya menyucikan. Nah, dah tenang, jangan cakar-cakar. Di luar tak cakar-cakar. Kemudian yang kedua, tengok baik-baik. Ma'un najas. Yang lain mengatakan najis, tak masalah insya Allah. Najis pun boleh. Ma'un najis, air yang ternajisi. Air yang mungkin apa? Terkena kencing manusia atau kencing anjing misalkan, kencing khinzir misalkan. Baik. Nah, jadi yang pertama jangan sekedar bilang suci, karena teh dan kopi pun suci, tapi dia bukan lagi air. Kita katakan air yang suci dan menyucikan. Yang kedua air yang najis atau ternajisi. Sekarang diperinci, ma huwal ma'ut tohur. Apa itu air yang tohur, yang suci dan menyucikan? Huwal ma'ul ladzi, yaitu air yang lam yataghayyar, tidak berubah dengan bin najasah, dengan sebab najis. Berubah apanya Bang? Berubah beratnya atau berubah apanya? Apa saja kira-kira? Baunya, warnanya, rasa. Betul. Jadi tiga ini sebagaimana kesepakatan para ulama, dinukilkan oleh Imam Syaukani dalam kitab apa Ad-Darari, Dararil Mudiyah. Jadi air tidak berubah dengan sebab najis apanya? Yaitu rihuhu, baunya, wa ta'muhu, rasanya, wa launuhu, warnanya. Baik. Ini yang dikatakan air yang suci dan menyucikan, belum berubah. Bagaimana kalau dia dikencingi tapi tak berubah? Tetap suci dan menyucikan tidak? Seperti air laut, ada anak kecil kencing di laut. Tetap berubah tak? Tetap berubah. Tetap suci tak? Iya, tetap suci dan menyucikan, karena air laut sebanyak apa istilahnya. Kecuali kalau apa? Dikencing yang warnanya kuning itu kita wudhu sekalian di situ, tak betul. Agak jauh loh. Biar apa itu tidak terkena benda itu. Lama-lama dia juga akan lebur di dalam air yang sebanyak di lautan itu. Baik. Kemudian dikatakan di sini wala apa? Ini harusnya la dengan fiilnya dipisahkan ya biar tak membingungkan. Wala yazalu, dan senantiasa, la yazalu terus menerus. Ismul ma'i, nama air, baqiyan alaih, kekal padanya, masih layak dipanggil dengan air. Baik. Berarti kalau sudah jadi kopi torabika dikatakan air tidak? Hah? Kopi apa? Torabika. Kopi kapal api, kopi kenangan. Dipanggil air tidak? Bukan air lagi ya, kopi. Baik. Tapi selama dia masih dipanggil air, masih boleh untuk bersuci selama tidak berubah karena benda-benda najis itu. Mislu, contohnya sekarang ma'ul bihar. Apa arti bihar? Ya, iya lautan. Ini jamak taksir ya, wazan fi'al. Bahrun, al-bahr, jamaknya bihar atau abhur. Baik. Yang kedua ma'ul amtor. Apa itu ma'ul amtor? Iya, air hujan. Baik, jamak dari mator. Ma'ul anhar. Apa ma'ul anhar? Anhar apa anhar ya? Iya, sungai-sungai. Baik. Ma'ul birak. Birak itu apa? Ini mungkin agak asing sedikit aja ya. Telaga. Iya, telaga, betul. Kalau ditanya dalilnya apa? Boleh dalilnya ijma' tadi. Sudah disepakati, dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani. Ijma' selama dia air, maka dia boleh untuk bersuci. Kalau ditanya dalilnya adakah? Ada aja insya Allah. Imam Syaukani mengatakan ma min ijma'in illa walahu mustanad. Tak ada satu ijma' pun kecuali pasti ada sandarannya.
Mungkin sandarannya jelas, mungkin tak jelas. Untuk yang ini sandarannya jelas tidak jelas. Contohnya air laut. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Ambil satu pun tak masalah. Imam Abu Dawud dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi ada sebagian sahabat, awas jangan sampai masuk setan, mengatakan, ya Rasulullah, inna narkabu as-safinah fil bahar. Wahai Rasulullah, kami ini mengendarai kapal di lautan. Wahamalna qalilan minal ma, kami membawa air sedikit saja. Idza syaribna atisna. Idza tawadda'na bihi atisna. Kalau kami berwudu dengan air tadi, kami akan haus. Karena air cuma sedikit. Ana tawadda'u min ma'il bahar. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Nabi mengatakan apa? Huwa tahuru ma'uh. Air laut itu airnya tohur, suci dan menyucikan. Al-hillu maitatuh. Bangkainya itu halal. Inti pembahasannya apa? Air laut itu suci dan menyucikan. Hadis Abi Hurairah ini ya. Tak perlu ditulis semua, tapi kecuali kalau mampu nulis semua. Kalau tak, tulis sedikit-sedikit isyarat Abi Hurairah, riwayat Abu Dawud. Nah, itu pun cukup. Toyib. Bangkainya, bangkai laut contohnya apa? Paus. Apa? Kuda? Kuda laut boleh. Kuda laut boleh. Paus boleh. Tapi bukan Paus Yohanes Paulus, ya? Kanjero. Apa? Kangaroo? Gimana kangaroo ada di Ikan jerung, ikan jerung. Apa? Oh, ikan jerung. Ya, ikan jerung boleh apa? Kecil, ikan termenung. Ikan termenung. Boleh lah. Ya. Pokoknya berbagai jenis ikan boleh. Toyib. Hah? Ikan bilis. Ikan bilis boleh. Kapal selam boleh tak? Oh, Gigi patah gitu. ikan besi. Hah? Riwayat siapa tadi? Apa? Riwayat siapa? Riwayat Abu Dawud. Ikan besi. Abu Dawud dan ahli sunan yang lain. Toyib, yang kedua, ma'ul amtor, air hujan. Nah, ini dalilnya dalam Quran. Yaitu apa? Apa itu? Wa anzalna alaikum minas sama'i wa anzalna ilaikum minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami menurunkan dari langit, maksudnya dari awan, jangan coret-coret teman lah. Tapi ma'an tahura, air yang suci dan menyucikan. Makanya dalam ayat yang lain, wa yunazzilu lakum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan untuk kalian dari awan itu, sama yaitu muzn, awan, air untuk menyucikan kalian. Jadi tahur adalah yutahhir, menyucikan, ya. Apa? Yang keras. Air dari langit halal. Boleh, air hujan ini boleh untuk wudhu, biasa itu. Biasa ditadah kan. Dulu waktu jihad pun mau nggak mau harus ambil air, ditadah ya diminum. Terpaksa, kecuali kalau boleh ditapis dulu lebih baik. Tapi untuk wudhu bebas saja. Kemudian yang ketiga apa ini? Ma'ul anhar, air sungai. Air sungai ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah lagi. Rasulullah mengatakan, ara'aitum laukana fi babi ahadikum nahron. Bagaimana pandangan kalian? Nahrun, jika di depan pintu rumah salah seorang dari kalian itu ada sungai, ya ghtasilu minhu khamsa marrat kulla yaum, mandi darinya 5 kali sehari. Wah, kalau di depan pintu sini ada sungai, anak-anak hilang apa? Iyalah. Bukan ngaji malah apa? Berenang. Ustaznya ikut lah, maka ustaznya tak boleh ikut. Dan seterusnya. Fahal yabqa min daranihi syai', apakah tersisa dari kotoran badannya sedikit pun? Qalu la. Tidak, maka Nabi mengatakan fadzalika masalu khamsi sholawat, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Bagaikan sungai yang orang mandi 5 kali di situ. Jadi menunjukkan air sungai itu suci dan menyucikan. Yang terakhir di sini ma'ul birok, yaitu jamak dari barikah, yaitu jenis telaga atau tasik ya gitu-gitu ya. Boleh, yang penting tidak ada bau najis, tak apa. Memang air alami itu tak masalah. Kalau masalah untuk diminum, lihat sehat atau tidak sehat. Tapi untuk bersuci boleh saja. Kalau air telaga ini hadisnya siapa ya? Hadis Ibni Umar. Hadis Ibni Umar diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Yaitu su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil ma fil falah. Rasulullah ditanya tentang air yang ada di dalam falah. Falah itu adalah
Sebagian mengatakan di lembah-lembah, ada yang mengatakan yaitu di dalam di hutan-hutan, menjumpai air di hutan. Mungkin apa? Ya telaga-telaga itu. Yanubuhu asiba, hewan-hewan buas itu biasa minum di situ. Yaitu boleh tak kita wudhu di situ. Padahal hewan buas makanannya apa? Bukan burger, apa? Makanannya apa? Ya hewan-hewan yang digigit itu jadi bangkai. Nah, Nabi mengatakan idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Kalau air itu mencapai 2 qullah, maka dia tidak membawa najis. Wa fi riwayah lam yanjus, dia tidak najis. Hadisnya sahih. Berarti apa? Memang air telaga, air banyak sekali kan. Kalau cuma 1 cawan, harimau minum situ kita khawatir jangan-jangan jadi najis karena kalau harimaunya habis makan bangkai-bangkai itu. Tapi kalau air banyak, air telaga, insya Allah dia tetap suci. Yang penting kata Nabi mencapai 2 qullah. 2 qullah tuh berapa? Minimalnya adalah 270 liter minimalnya. Menurut pendekatan aja ya, pendekatan. Ada yang mengatakan 307 liter. Karena terjadi perselisihan, 1 qullah tuh berapa? Intinya kalau airnya banyak, tak berubah oleh najis, tak masalah. Baik. Kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.